Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa The Northern Blade, di mana di part sebelumnya kita telah melihat Jin Muon yang telah mengalahkan jenderal dari kelompok hantu merah dan berhasil menyelamatkan tetua dari keluarga Tang dan melanjutkan perjalanan untuk mencari si sarjana gila. Dan awal pada chapter kali ini memperlihatkan Jin yang sudah sampai di satu titik. Jin masuk ke dalam hutan dan tanpa disadari dia masuk ke sebuah ilusi. Jin kaget, bahkan dia tidak menyadarinya. Dia terkena ilusi. Jin bisa menyimpulkan bahwa ini bukanlah ilusi biasa. Dia sadar siapa yang membuat ilusi ini. Akhirnya kutemukan. Jin memusatkan pikirannya dan dapat terlepas dari ilusi tersebut. Sosok sarjana tiga pikiran atau sarjana gila akhirnya terlihat jelas setelah ilusinya dipatahkan. Jin dan sarjana gila duduk sambil ngeteh bersama dan mengobrol. Sarjana gila bertanya mengapa Jin bisa lepas dari ilusinya. Tetapi Jin hanya mengatakan karena firasat. Si sarjana gila sangat kesal karena ada orang yang bisa mematahkan ilusinya itu dengan mudah. Jin mengatakan kalau dia mencari si sarjana gila karena rekomendasi Guang dari biara Gongdong. Sebelumnya sarjana gila ini ragu kalau Jin mengalahkan si Guang karena Guang itu juga merupakan orang yang bisa memiliki kemampuan yang berada di puncak master. Kemudian Jin bertanya kepadanya kembali tentang orang hilang dari perusahaan dagang naga putih. Sarjana gila mengatakan kepada Jin agar dia mendatangi kota Giok. Di sana kemungkinan dia akan mendapatkan sesuatu. Jin pun mengatakan kepada si sarjana gila untuk ikut dengan Jin. Tapi untuk saat ini sarjana gila belum begitu mengenal Jin, sehingga dia menolak penawaran tersebut. Shin pun berganti ke Jo Chien-woo, salah satu dari mantan 4 pilar besar dari surga utara yang pernah berkhianat dulu. Om Jo ini mengatakan kalau dia memiliki ambisi besar menguasai dunia. Oleh sebab itu dia mengkhianati ketua klan surgawi utara di masa lalu. Nah, Jin Kwang Ho selaku ketua sekte surgawi utara hanya mendedikasikan dirinya untuk mencegah invasi malam sunyi saja. Padahal dia memiliki kekuatan untuk menguasai dunia. Anaknya ketua tinju sempal melakukan pertemuan dengan ketua brigadir besi. Mereka berbicara tentang orang yang hilang di perusahaan dagang naga putih dan mereka sedang berusaha bertukar informasi. Lalu diperlihatkan kembali sosok Jin yang sedang berjalan di tengah hutan gelap di malam hari. Tiba-tiba Jin mendengar suara kecapi. Dia langsung mengetahui bahwa ini adalah seorang kecapi dari master suara. Jin mengatakan menjadi master suara lebih sulit dibandingkan menjadi master pedang, sehingga hanya sedikit yang bisa mencapainya. Suara kecapi ini ditujukan untuk memanggil Jin dan menerima panggilan tersebut dan langsung menuju ke tempat orang yang memainkan kecapi. Akhirnya diketahui dia adalah dalang dari orang-orang yang hilang selama ini. Dialah orang yang mengendalikan semuanya, katanya. Jin menanyakan beberapa hal tetapi tidak berakhir dengan baik. Jin mencoba menarik pedangnya dari sarung pedangnya. Si pemain kecapi itu juga bersiap dengan alat musiknya dengan menggunakan kecapi itu. Bahkan dia bisa membuat pipi Jin terluka dan menahan serangan pedang hitam Jin dengan hanya mengayunkan tangan. Tubuh Jin tertebas-tebas. Kecepatan suara juga bukan kecepatan yang bisa dengan mudah dihindari, tentunya. Namun setelah memberikan luka kepada Jin dan membuat Jin terlempar ke sungai, dia pun pergi. Katanya ini bukanlah area pertarungan kita. Sayang sekali dia menghilang. Jin bertekad kuat untuk terus memburunya. Setelah itu Jin kembali ke penginapan untuk menjemput Munjung. Sebelumnya Munjung diminta oleh Jin untuk menunggu di sebuah penginapan. Tapi sebenarnya Jin sudah pergi cukup lama, jadi dia ragu keadaan Munjung itu baik-baik saja. Setelah dia masuk ke kamar Munjung, Jin pun kaget. Ternyata dia jauh lebih baik dari yang dibayangkan. Tubuh dari Munjung ini telah menjadi kekar, kata si Munjung. Karena Jin meninggalkannya cukup lama, dia pun merasa khawatir. Dia khawatir kalau dia akan ditinggalkan atau ditelantarkan.
sehingga dia menghapus prasangka buruk itu dengan berolahraga dan berlatih setiap detiknya. Jin pun berganti ke seseorang yang terlihat seperti ninja. Ya, dia adalah salah satu anggota dari bulan hitam, bulan tersembunyi, dengan divisi tertinggi yang disebut dengan divisi surgawi. Dia diperintahkan untuk memata-matai jin. Ninja ini bernama Chung In, dan dia dikenal sebagai Master 10 penyamaran. Dia dengan mudah dapat menyamar menjadi orang lain. Bukan hanya dapat mengubah muka, dia juga bisa mengubah tubuhnya dari gendut, kurus, ataupun menjadi keren. Dan jin melanjutkan perjalanan mereka, dan akhirnya Munjuk diberikan pelatihan langsung oleh jin. Mereka tampak melakukan latihan duel dengan menggunakan sebuah sumpit, dengan Munjung menggunakan sebuah pedang besar. Jin hanya dengan menggunakan sumpit tetapi sudah mengeluarkan aura tekanan yang luar biasa. Setelah itu Munjung diberikan pelajaran keras dan terbanting-banting dengan menggunakan sumpit. Setelah selesai berlatih, mereka pun tidur sejenak dan melanjutkan perjalanan kembali. Di perjalanan, Jin bertemu dengan tetua sekte 10.000 racun dan juga keponakannya lagi. Mereka kebetulan juga sedang menuju ke kota Gio, jadi mereka meminta Jin untuk ikut bersama mereka. Tapi perjalanan kali ini mereka dilindungi oleh sekte tinju sempal atau sekte tinju iblis. Salah satu jenderal tinju sempal bernama Im Soguang juga ikut. Jin yang sangat mengenalnya di masa lalu. Jin sering bermain dengannya saat kecil. Jin bertanya dalam hati apakah dia tidak mengenaliku lagi. Tapi ternyata Im Soguang mengenali Jin. Namun dia ragu karena Jin Muon yang dikenal olehnya sama sekali tidak diajarkan ilmu bela diri oleh ayahnya. Dia hanya terus-menerus disuruh untuk membaca sepanjang waktu. Tapi orang yang di depannya kali ini adalah master bela diri. Im Soguang terpaksa ikut mengkhianati Surgawi Utara karena tidak ada pilihan lain. Dia sangat menyesal, tapi kalau dia ragu untuk saat itu, dia pasti akan langsung dibunuh. Jadi dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Im Soguang terus menepis pikirannya. Dia terus mengatakan itu tidak mungkin, tidak mungkin dia, tidak mungkin dia, tidak mungkin. Di perjalanan mereka menuju ke kota Giok, mereka melihat sebuah pembantaian yang keji, sampai korbannya tidak berbentuk lagi. Mereka menduga itu diakibatkan oleh racun. Setelah sampai di kota Giok, Jin dan Munjung mencari penginapan lain. Sampai di penginapan, mereka langsung disajikan makanan yang nikmat. Tapi selang beberapa waktu, ternyata makanan tersebut dimasukkan obat tidur. Ditidurkan oleh salah satu bulan hitam divisi surgawi yang ditugaskan untuk mencari informasi jin. Namun si ninja ini kehilangan kesadaran seketika karena aura dari pedang hitam jin. Dia terhipnotis oleh pedang jin. Dia membeku beberapa saat. Kemudian jin terbangun. Dia kaget, kok bisa dia tidak menyadari bahwa pelayan tersebut melakukan penyamaran. Belum lagi jin tidak sadar kalau makanannya dimasukkan obat tidur. Seharusnya hal seperti ini bisa diatasi oleh jin, kecuali orang yang melakukannya adalah benar-benar ahli. Melihat si ninja bernama Chung In sedang membeku memegangi pedang jin, Jin pun menanyakan siapa dia. Dia cuma menjawab semua pertanyaan jin. Dia benar-benar terhipnotis. Ini membuat jin kaget karena pedang tersebut bahkan bisa menghipnotis orang yang memegangnya. Setelah itu datanglah anjing dan burung milik Chung In yang berusaha menyadarkannya. Ketika sadar telah terbongkar seluruh identitasnya, dia sangat marah. Dia berniat membunuh jin, lalu kemudian membunuh dirinya sendiri karena dia merasa itu adalah aib bagi bulan hitam. Tapi sayang, dia tidak akan bisa mengalahkan jin. Jin mengatakan kalau bulan hitam mengetahui dia membongkarkan rahasia, maka dia pasti akan malu. Jadi jin pun menawarkan sesuatu. Maukah kau beraliansi denganku? Kau bebas mengorek informasi tentangku. Aku hanya ingin mengetahui di mana orang-orang yang hilang dari perusahaan dagang naga putih. Kata jin, pedang tersebut bernama bunga salju. Jadi bahan pembuatan pedang tersebut ditemukan oleh Paman Huang, yang katanya bahan dan material pedang tersebut merupakan batu yang jatuh dari langit.
Setelah itu batu tersebut dipuja dan disembah oleh suatu suku pedalaman. Lalu suku tersebut diketahui musnah dibantai oleh suatu kelompok. Jadi ada energi ki terkutuk yang kuat membalut pedang itu karena terbuat dari batu terkutuk. Jin muncul dan Chung In berjalan bertiga. Tiba-tiba Jin menemukan sebuah pedang yang asing. Katanya itu bukan pedang yang berasal dari daerah sini. Mengetahui karena dia juga blacksmith. Jadi ada kemungkinan pedang-pedang asing ini adalah pedang pengawal perusahaan dagang naga putih yang hilang. Kemungkinan pedang mereka diperjualbelikan di pasar. Dan benar, ternyata dalang dari hilangnya pengawal tersebut yang mana mereka salah satunya dari kelompok hantu merah sedang menjual senjata-senjata milik para pengawal yang hilang. Tapi kegiatan mereka tercium oleh sekte tinju sempal bagian penyidik bernama Oracle. Kota Unam merupakan kota dari markas pusat tinju sempal. Jadi ketua tinju sempal berniat membereskan sampai tuntas penyusup yang membuat onar di wilayahnya. Karena mereka sering menyamar, alhasil mereka memutuskan untuk membantai seluruh orang, baik itu lansia, anak-anak, warga sipil, ataupun wanita. Katanya mereka harus membersihkan sebelum pusat surgawi datang, bahkan jika perlu dengan membantai seluruh warganya. Jin sampai di tempat semua orang yang telah dibantai. Yang mereka lihat saat ini adalah kekejian melebihi apapun. Di sana terlihat warga sipil yang terbantai, tapi tidak sedikit juga para hantu merah yang tergeletak di sana. Munjung yang pertama kali melihat pemandangan mengerikan seperti ini, hampir kehilangan kesadaran. Ini benar-benar suatu yang mengerikan untuk disaksikan. Pertama kali, Jenderal Imsu yang tidak mengetahui apapun mendapatkan laporan dari bawahannya, dan dia pergi mengecek sendiri keadaannya. Sampai di lokasi, dia sangat marah dan dia menangkap salah satu pelaku pembantaian itu. Ternyata orang itu adalah salah satu orang yang dikenalnya. Orang itu mengatakan kalau ini semua adalah perintah dari Yang Mulia, Sekte Tinju Sempal. Karena dianggap musuh menyamar sebagai warga sipil, maka Om Jo selaku ketua tinju sempal memerintahkan untuk membantai seluruh tanpa pandang bulu. Jin pun bertemu dengan beberapa orang Oracle yang sedang melakukan aksinya. Chung In mengatakan kepada Jin kalau mereka adalah Oracle yang berasal dari sekte tinju sempal. Mengetahui itu, Jin langsung beranggapan tinju sempal lah yang membantai seluruh warga sipil. Jin sangat marah, kemarahannya mencapai puncak. Jin menarik pedangnya dan menebas mereka semua sampai tubuh mereka hancur lebur. 3 orang dengan sekali tebas menjadi serpihan debu. Sebuah teknik membunuh legendaris dari surga utara dikeluarkan. Mata Jin penuh dengan amarah. Beberapa orang yang datang kepadanya, tapi dia menghancurkan mereka tanpa ragu sedikit pun. Munjung yang melihat pemandangan ini sedikit takut kepada Jin, karena dia tidak pernah melihat Jin membunuh orang lain. Biasanya dia hanya membuat orang-orang itu pingsan. Dia berpikir sebenarnya ada masalah apa Jin dengan sekte tinju sempal. Jenderal Imso pun bertemu dengan beberapa orang dari Oracle yang sedang melakukan hal keji. Tapi ternyata orang-orang Oracle juga diperintahkan oleh Om Jo untuk membunuh Jenderal Imso. Karena Jenderal Imso dianggap tidak sejalan lagi dengannya, dan dia ke depannya bisa menjadi ancaman. Dan akhirnya sampai di suatu tempat, Jin melihat para orang yang telah dihabisi. Namun yang membuatnya terkejut adalah orang yang berada di dekat mereka, yaitu Jenderal Imso, dengan berlumuran darah dan kedua tangannya yang telah hilang. Ketika Jin menghampiri Jenderal Imso, seketika Imso langsung melihat Jin dan menanyakan kepada Jin, "Mungkinkah kau Jin?" Jin menjawab, "Benar. Saat kecil kaulah yang mengajariku dasar bela diri." Mendengarkan itu Jenderal Imso tak kuasa lagi menahan tangisnya. "Syukurlah, syukurlah, syukurlah, dan syukurlah. Kau masih hidup. Aku sangat lega. Saat aku mendengarnya kau dibunuh, rasa bersalahku tidak terbendung lagi. Setiap waktu, setiap detik, aku tidak bisa membayangkan seberapa berat seorang bocah yang tidak bersalah hidup seorang diri, mengatasi semuanya seorang diri, lalu akhirnya dibunuh. Maafkan aku tidak menolongmu lebih cepat. Aku pengecut.
Aku tidak berani, aku benar-benar pendosa. Tolong maafkan aku Im Soguang. Benar-benar meminta maaf kepadamu dan mendiang ayahmu. Dengan sepenuh hati kau harus menghentikan Om Jo dari tragedi mengerikan ini. Seketika itu pun Jenderal Im So wafat karena pendarahan yang sangat banyak di kedua tangannya yang telah putus. Kemarahan Jin yang sebelumnya memuncak sekarang ditambah memuncak lagi. Dia sangat marah. Di sisi lain Oracle ini telah menemukan markas dari hantu merah. Mereka pun memasuki markas tersebut. Dan yang pertama mereka lihat adalah pengawal yang hilang dikurung. Mereka kini seperti hewan buas. Mereka diberi suatu obat hingga kehilangan kesadaran dan menjadi gila. Bos mereka adalah pria master suara yang sebelumnya bentrok dengan jin. Pria yang menggunakan kecapi sebagai senjata. Tiba-tiba para pengawal yang telah gila dan telah diberi obat itu lepas dari kurungan mereka. Di tengah pertempuran antara para oracle dan para pedagang yang telah menjadi gila, Jin pun datang. Jin mengatakan kepada mereka, "Semua jangan ada yang bergerak. Kemungkinan Paman Huang ada di sini." Oracle yang melihat kedatangan Jin mengatakan, "Siapa kau? Berani sekali memerintah kami." Jin pun turun dan menebas mereka semua sampai tubuh mereka hancur lebur. "Kubunuh kalian semua." Satu kata dari Jin yang membuat bulu kuduk merinding. Tiba-tiba Nam Gunwi datang. Kapten hantu merah yang sebelumnya pernah dikalahkan oleh Jin. Dia menyerang Jin dan terjadilah sebuah pertempuran. Kata Jin dia menjadi lebih kuat dari terakhir kali bertemu. Ketua Oracle melihat Jin dan mengatakan, "Sepertinya aku pernah melihatnya. Dia orang yang tidak bisa aku atasi. Hanya yang mulia yang bisa." Tiba-tiba si pemain kecapi itu sudah berada di belakang ketua Oracle itu. Ia berkata, "Aku tidak akan membiarkan kau lolos. Kami adalah malam sunyi dan aku akan membangunkan kembali malam sunyi yang tertidur." Nama orang itu adalah Geum dan Yeop. Kita sebut saja Yeop. Yeop mengeluarkan teknik tebasan suaranya. Orang di sekitarnya terkena serangan tersebut. Darah mengucur dari seluruh lubang mereka seperti mata, hidung, dan telinga. Tapi Kapten Nam si tombak tidak terpengaruh. Artinya si Yeop bisa mengatur serangan suaranya. Bisa ditunjukkan kepada siapapun yang diinginkannya. Jin mengatakan itu benar-benar luar biasa. Dia telah menjadi seorang master. Mereka berdua menyerang Jin secara bersamaan. Jin pun memilih lawan terlemah dulu untuk dihabisi. Jin mengeluarkan skill bernama Shadow Blade of the End, Fifth Ceremony, Dance of Blood. Serangan itu langsung mencabik-cabik tubuh Nam Gunwi. Dan seketika Jin langsung mengarahkan pedangnya ke si Yeop. Tapi ketika perhatian Yeop teralihkan oleh ketua Oracle yang sebelumnya telah dihabisi, ternyata belum tewas. Dia memegang pakaian Yeop sehingga gerakannya terhambat. Di saat itu sebuah tebasan mengarah langsung kepadanya. Dan sikap Nam Gunwi pun langsung bergerak melindungi sang raja. Sebagai perisai daging, ternyata Nam Gunwi dan Yeop merupakan sahabat dari kecil. Nam Gun selalu melindungi Yeop dari kecil hingga dengan sekarang. Oleh sebab itu dia rela mati untuk si Yeop. Yeop pun kini murka. Dia mengarahkan salah satu teknik tertingginya, menggunakan kecapinya sampai hancur. Jin terkena serangan tersebut, tapi sebagian besar serangannya dapat dihindari oleh Jin. Yeop mengatakan, "Master Jin, mungkinkah teknik yang kau gunakan adalah Shadow Blade of the End? Melihat mukamu, sepertinya tebakanku benar. Kau tahu masterku berkata saat aku melihat serangan Shadow Blade of the End, rasanya kegelapan aneh menyelimutimu. Perlahan rasanya seperti batinmu tercabik-cabik, sementara tubuhmu kaku dan sulit untuk bergerak. Itulah yang kurasakan dan kulihat barusan. Kau pasti Jin Muon, anak sang legenda Tembok Utara, yang katanya mati 10 tahun yang lalu, bukan?" Jin langsung menjawab, "Benar. Dan kau orang yang menandingi kekuatan 4 penguasa malam sunyi, nama yang ditakuti banyak master bela diri. Kau anak dari Thousand Son of Death." "Ya, orang yang memungutku dan melatihku bergelar Thousand Son of Death."
tapi sekarang itu adalah gelarku. Yop mengeluarkan kartu asnya, senjata utamanya yaitu seruling. Mengatakan, aku dengar kau dibunuh 10 tahun yang lalu. Aku seperti putus asa karena kalau bukan surgawi utara, siapa lagi yang akan mengingat kami dari malam sunyi? Dan itulah panel akhir di part kali ini. Gimana mas bro, makin seru aja kan ceritanya? Mampukah sang MC mengalahkan Geum dan Yop yang kini akan mulai bertarung serius dan mengeluarkan senjata andalannya? Tunggu kelanjutan ceritanya hanya di channel kesayangan kalian di KO Nime.